Shalom Aleichem, kita berjumpa kembali dalam Keluaran 21 Translation Diary ya. Oke, ayat 1. Inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan mereka. Ketika engkau membeli seorang budak Ibrani, 6 tahun dia harus melayani, dan pada tahun ke-7 dia harus keluar dalam keadaan bebas tanpa biaya apapun. Jadi kalau membeli seorang budak 6 tahun harus melayani. Jadi tidak boleh memiliki budak selamanya ternyata ya. Nah ini menarik gitu ya. Jadi larangan memiliki budak selamanya ini jadi menarik karena hanya bangsa Ibrani yang seperti itu. Jadi kalau punya budak, membeli budak hanya boleh 6 tahun. Tahun 7 harus bebas tanpa biaya. Jadi istilahnya menyewa gitu. Sedangkan di bangsa-bangsa lain itu tidak ada aturan seperti ini, itu tidak ada. Padahal ini sudah 1500 tahun sebelum Masehi, 1300 tahun sebelum Masehi. Kira-kira gitu ya. Itu luar biasa. Tidak ada bangsa-bangsa yang seperti ini. Jika datang seorang diri, maka ketika keluar pun dia seorang diri. Jika dia itu suami dari seorang istri, istrinya harus keluar bersamanya. Jadi kalau dia punya istri waktu jadi budak, istrinya juga harus keluar gitu, bareng. Jadi orang bebas sekarang. Malahan berarti ini kalau membeli budak itu bisa diartikan malah perintah untuk membebaskan budak tuh. Jadi orang Ibrani tidak boleh punya budak selamanya, hanya 6 tahun. Itu berarti malah kalau kita tafsirkan, kalau orang Ibrani membeli budak, berarti berarti malah dia membebaskan budak tersebut dari perbudakan gitu. Jadi dia malah memberi kemerdekaan gitu ya, karena wajib dibebaskan pada tahun ke-7. Nah, seperti itu. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan dia melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan baginya, istrinya itu anak-anak lelakinya menjadi milik tuannya, dan budak itu harus keluar seorang diri. Jadi kalau budak itu punya istri, pemberian tuannya juga biasanya juga budak gitu ya, maka perempuan itu dan anak-anaknya tidak boleh keluar karena statusnya bukan orang merdeka. Nah itu aturannya seperti itu. Tapi bagi pria ini yang dibeli gitu ya, dibebaskan dia. Nah itu aturan kuno yang tidak ada, dulu tidak ada yang seperti itu. Jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku mencintai tuanku, istriku, dan anak-anak lelakiku, aku tidak mau keluar merdeka. Nah, di sini jika orang tersebut, budak pria ini, budak lelaki ini pengen tetap bersama keluarga, ya sudah. Ada aturan lagi gitu ya. Dibawa kepada Tuhan, dibawa menghadap kepada Tuhan, lalu Tuhan itu membawanya ke pintu atau ke gardu jaga, diumumkanlah gitu ya. Di hadapan publik berarti kan itu kalau di pintu dan ke gardu jaga. Tuannya harus menindik telinga, ditindik gitu, dan menjadi budak selamanya. Jadi pembantu selamanya, jadi babu selamanya. Itu kalau dia tidak mau kehilangan istrinya gitu, atau anak lelaki gitu ya. Jadi itu atas kemauannya sendiri gitu, dengan sungguh-sungguh bahkan di sini. Jadi kalau dia tidak sungguh-sungguh juga tidak bisa diterima, karena jatahnya adalah dia bebas sebenarnya. Ketika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita pelayan, maka wanita itu tidak boleh keluar seperti para budak keluar. Apabila jahat di mata tuannya yang telah memilih baginya, maka dia harus mengizinkannya ditebus. Jadi kalau orang menjual anak perempuannya gitu sebagai pelayan gitu, cara dia keluar tidak seperti lelaki tadi ternyata gitu ya. Dia harus ditebus gitu. Dia boleh ditebus, jadinya biasanya mungkin masalah hutang, terus orang tuanya ngasih anaknya sebagai bayaran gitu ya. Gitu. Jadi di ayat 7 anak perempuan, ayat 9 itu anak laki-laki. Jadi sama, boleh ditebus. Gitu.
Jadi tidak boleh ditransfer gitu ya, tidak boleh dijual gitu. Dia harus ditebus atau diberi hak untuk ditebus. Jadi misalnya hutangnya lunas ya sudah gitu ya, dia kembali ke orang tuanya gitu. Ayat 10, jika dia mengambil baginya wanita lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya. Oh ini ya, jadi yang ayat 10 ini budak yang menjadi selir kayaknya ya. Ada konteks yang lain gitu. Tapi walaupun tidak jelas, tapi kayaknya kalau di sini budak wanita ini beda lagi gitu. Konteksnya agak beda dengan yang di atasnya. Kalau ini khusus ya seperti selir ya. Jika dia mengambil baginya wanita lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya, pakaiannya, dan kebersamaannya sebagai suami istri. Jadi ada jatah asmara untuk selirnya gitu. Jika tuan itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka wanita itu dapat keluar tanpa uang tebusan. Jadi kalau wanita ini yang jadi selir ini tidak mendapatkan makanan, pakaian, dan asmara gitu ya, kepuasan asmara, seksualitas gitu ya, maka dia bebas tanpa uang tebusan. Oke, itu terus beda lagi, ada aturan 21:12. Siapa yang memukul seseorang sampai mati, pastilah dia dihukum mati. Jadi membunuh berarti ya. Nah ini ada lagi aturan tentang membunuh yang agak beda. Jadi pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana itu beda. Namun jika orang itu tidak melakukan pengintaian terlebih dulu, tetapi Tuhan menyebabkannya terjadi dengan tangannya, jadi kayak tidak disengaja mungkin gitu ya, maka aku menetapkan bagimu suatu tempat yang ia dapat melarikan dirinya ke sana. Jadi kota-kota perlindungan, nanti ada aturan lebih detail, ada 6 atau berapa kota gitu ya. Jadi jika orang itu tidak melakukan pengintaian, artinya dia tidak merencanakan pembunuhan, dia punya tempat pelarian, tidak boleh dibunuh di sana. Dia harus dilindungi ya, ada suaka politik, suaka hukum di sana. Jika seseorang murka terhadap sesamanya sehingga dia membunuhnya dalam kelicikan, engkau harus mengambilnya dari misbahku untuk dihukum mati. Nah, kalau yang ada pembunuhan berencana, kelicikan ini dihukum mati gitu ya, setimpal gitu ya, nyawa ya nyawa. Siapa yang memukul bapaknya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Itu yang memukul bapak atau ibunya mati gitu ya. Kemudian siapa yang menculik seseorang dan dia menjualnya, jadi memperbudak, dan ketahuan masih di tangannya, nah dia dihukum mati. Jadi hukumannya keras sekali ya di sini ya, banyak hukuman mati. Siapa yang mengutuki bapak atau ibunya, mati ya gitu. Ini ada di 10 hukum ya, tidak menghormati ayah ibunya gitu. Jika orang-orang bertengkar dan seseorang memukul sesamanya dengan sebuah batu atau dengan kepalan tangannya, dan dia tidak mati tetapi harus berbaring di tempat tidur, dan jika orang itu dapat bangkit dan berjalan di jalan dengan tongkatnya, orang yang memukul itu menjadi tidak bersalah. Jadi kalau ada pertengkaran dan saling memukul gitu dengan batu atau dengan tangan tetapi tidak mati, hanya sakit gitu dan masih bisa berjalan. Jika orang itu dapat bangkit dan berjalan di jalan dengan tongkat, jadi kalau masih bisa jalan, dia dianggap tidak bersalah, hanya harus membayar kerugian. Nah kerugiannya ini yang menentukan ya ada pengadilan gitu ya. Misalnya pengadilan karena biaya dia tidak bekerja misalnya selama sakit, itu harus ditanggung mungkin ya, pengadilannya kira-kira seperti itu, termasuk menanggung pengobatan sampai sembuh. Nah, itu ada aturannya ternyata. Jika seseorang memukul budaknya atau wanita pelayannya dengan sebatang tongkat sehingga dia mati karena tangannya, pastilah dia dibalas.
Oke, jadi kalau seseorang membunuh budaknya ternyata dibalas gitu ya. Nah, kita nggak tahu di sini balasannya ini apakah mati juga, itu nggak jelas. Tapi ya mungkin bisa begitu. Jadi ternyata membunuh budak itu tidak boleh di sini. Jadi aturan Ibrani ini agak aneh. Jadi boleh punya budak, tapi nggak boleh dibunuh. Dipukul boleh, tapi nggak boleh dibunuh. Ada aturannya ternyata. Jadi budak itu dapat bertahan sehari 2 hari, artinya ya mungkin lecet-lecet itu tidak akan dituntut oleh negara, gitu, karena budak itu telah ditebus dengan uangnya. Jadi karena dianggap miliknya, gitu. Tapi ternyata hak milik ini tidak berkaitan dengan kematian, gitu. Jadi membunuh itu tidak boleh, memukul sampai membunuh itu tidak boleh ternyata. Beda dengan aturan-aturan budak yang lain. Nah, nanti begitu Kristen muncul, budaya juga sudah banyak berubah, nampaknya perbudakan ini mulai hilang, gitu, penghapusan perbudakan gitu. Seperti kalau nggak salah siapa itu, Onesimus atau siapa itu. Jadi budak itu harus diperlakukan sebagai saudara. Jadi orang mulai berubah gitu cara pandangnya, lebih lagi daripada yang aturan di sini. Apabila orang-orang berkelahi dan mereka memukul seorang wanita hamil sehingga anaknya keluar dan tidak terjadi kecelakaan, maka orang itu harus denda seperti yang suami wanita itu minta kepadanya. Jadi dendanya sesuai suaminya. Jadi harus membayar melalui para hakim. Nah, di sini ada pengadilan ya, ada mahkamahnya, mahkamah agama gitu. Tetapi jika terjadi kecelakaan, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ini menarik. Oke, pause dulu. Oke, lanjut. Namun jika terjadi kecelakaan, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, bengkak ganti bengkak. Ya. Jadi kalau ada melukai wanita, itu wanita hamil ya, kelalaian misalnya. Apabila seseorang memukul mata budaknya atau mata wanita pelayannya dan merusakkan matanya, dia harus melepaskannya sebagai orang bebas sebagai ganti matanya. Ya, itu. Ternyata memukuli budak itu aslinya tidak boleh kalau gitu ya. Memang agak aneh nih aturan ini. Punya budak tapi banyak aturan. Jika dia menyebabkan gigi budaknya atau gigi wanita pelayannya tanggal, ia harus melepaskan dia sebagai orang bebas sebagai pengganti giginya. Ya, itu. Ya, banyak aturan aneh. Tapi ya, Tuhannya sini itu memang seperti itu. Apabila seekor lembu jantan menanduk seorang pria atau wanita sehingga orang itu mati, lembu jantan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, jadi kalau hewan membunuh manusia itu ya dia dihukum mati juga. Dagingnya pun tadi tidak tahir gitu ya, tidak boleh dimakan. Tetapi pemiliknya tidak bersalah. Nah, tapi jika itu sudah sering ketahuan menanduk orang dan pemiliknya tidak peduli lah, baru kena dibunuh gitu ya, malah pemiliknya. Jika lembu jantan itu dari kemarin hari-hari berikutnya diketahui menanduk orang, jadi sering mungkin ya. Diketahui sering ya, mungkin gini ya, diketahui sering menanduk orang dan hal itu disaksikan oleh pemiliknya, tetapi dia tidak menjaganya, lalu ia membunuh seorang pria atau seorang wanita, lelaki aja ya, laki perempuan. Maka lembu jantan itu harus dilempari batu dan pemiliknya dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Jika harga penebusan dibebankan kepadanya, maka dia harus memberikan tebusan untuk nyawanya menurut segala yang dibebankan kepadanya. Jadi bisa ditebus juga ternyata. Itu. Nah, ini tergantung yang ini ya, yang
yang dibunuh, yang mati itu tergantung mungkin keluarganya gitu. Nah, ini mirip dengan di agama sebelah itu ya, ternyata itu aturan Yahudi juga ternyata. Jadi kalau ada hukuman tergantung korbannya atau keluarganya. Kalau dibunuh ya standarnya dibunuh gitu ya kalau mati, tapi juga bisa ditebus kalau keluarga ingin ditebus gitu ya dengan uang gitu. Tergantung keluarga ternyata. Nah, di agama sebelah ternyata sama, dari Yahudi ini juga. Ya, sumbernya dari Yahudi juga ternyata, dari agama Israel. Oke, apakah dia menanduk seorang anak laki-laki atau menanduk seorang anak perempuan? Maka hal ini harus tetap diberlakukan kepada yang membuat aturan itu. Jadi anak-anak pun bisa juga ya. Jika lembu jantan menanduk budak atau seorang wanita pelayan, maka pemiliknya harus bayar kepada tuannya 30 sikal perak. Ternyata harga 30 sikal perak itu harga budak gitu. Jadi Yesus itu dianggap budak. Itu 30 sikal perak dan lembu jantan harus dilempari mati. Jadi harga 30 sikal perak ya kayak Yesus ya, 30 keping kalau nggak salah. Jadi dia dianggap harga seorang budak. Wah, itu penghinaan gitu oleh Yehuda Iskariot itu ya. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dan tidak menutupnya, seekor lembu jantan atau seekor keledai jantan jatuh, maka pemilik sumur harus membayar ganti dengan uang. Dia harus mengembalikan kepada pemiliknya dan hewan yang mati itu menjadi miliknya. Oke. Jadi harus ganti rugi dengan uang gitu ya. Karena seakan-akan membeli dia. Apabila lembu jantan seorang menanduk lembu jantan sama hewan gitu ya, dan dia mati, maka mereka harus menjual yang hidup itu dan dibagi uangnya. Yang mati juga dibagi gitu ya, dibagi dua lah gitu. Disembelih, yang hidup dijual gitu. Atau ini koma aja ya, koma. Atau apabila lembu jantan itu diketahui sering menanduk sejak kemarin dan hari berikutnya, namun pemiliknya tidak menjaganya, kan juga harus kata namun juga ya. Oke, sudah ada tetapi ya. Oke. Pemilik yang tidak menjaganya, maka dia harus membayar lembu jantan, ganti lembu jantan dan yang mati menjadi miliknya. Oke, ditukar gitu ya, lembunya diganti lembu yang sama, kerugian hewan, propertinya hewan. Oke, 21 kan. Yaitu dari beberapa aturan tentang ganti rugi hak milik hewan ataupun nyawa ya, ganti rugi nyawa. Jadi ganti rugi nyawa di pasal 21 ini jelas sekali ya, ternyata sangat tidak boleh gitu ya. Bahkan budak hewan itu harus dilindungi kehidupannya gitu. Saya pikir ini jarang sekali ada di aturan agama-agama lainnya di masa itu ya, 1500 sebelum Masehi. Bahkan di Arab misalnya abad 7 masih ada perbudakan, tapi di Ibrani di Israel 1500 boleh ada budak, tapi kayak seakan-akan banyak aturan gitu ya. Jadi nggak bebas memiliki budak itu. Tahun ke-7 harus dilepas, kalau bikin cacat harus dilepas. Jadi banyak sekali aturan gitu ya. Jadi seakan-akan kesannya aslinya tidak boleh punya budak, seakan-akan gitu. Ya itu. Semoga kita bisa belajar juga dari pasal 21. Tuhan hidup bersama kita. Amin.